Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Umi Al-Fagira Salsabila Khairunisa dari Pontianak. Mau nanya, bagaimana pendapat Umi kalau seandainya kita tuh pengen pakai cadar atau gimana gitu syar'i yang besar gitu, tapi orang tua tuh enggak setuju. Nah gitu, bagaimana pendapat Umi? Syukran Umi. Baik, Masya Allah, luar biasa, anak soleha. Pengen pakai cadar, orang tua belum setuju. Kami kalau ada santri datang, Umi pengen pakai cadar, maka kami lihat dia punya suami atau enggak. Kalau punya suami, izin suaminya gimana? Kata suami boleh, kalau boleh pakai. Kalau yang belum punya suami berarti tanggung jawabnya ke orang tuanya. Walaupun kami adalah gurunya, tanya izin orang tuanya. Izin orang tuanya dulu, kalau kata orang tuanya enggak boleh, jangan memaksa. Karena tadi cadar itu memang ada pendapat yang mengatakan wajib, tapi masih ada khilaf. Selagi masih ada khilaf, ambil yang diridhoi oleh orang tua kita. Jadi jangan terlalu berat. Nah, jadi gitu, jangan memaksakan. Ada sebagian anak kadang orang tuanya enggak setuju pakai cadar, saya pakai cadar dilarang, akhirnya ngotot pakai. Bertentangan dengan orang tua. Dipikir bisa masuk surga. Enggak bisa. Cadarnya belum tentu jaminan masuk surga, tapi bikin sakit hati orang tuanya, jelas bikin dia masuk neraka. Makanya jangan macem-macem. Jadi karena anak itu dengan ridhonya orang tua. Dan ini pun antara cadar dan tidak ini masih ada khilaf, ada pilihan. Kecuali antara kerudung sama enggak pakai. Misalnya dia enggak pakai kerudung, pengen izin pakai kerudung sama orang tuanya dilarang. Loh, kalau ini la ta'ata bi makhluqin fi maksiatil khaliq. Enggak boleh taat sama manusia untuk maksiat kepada Allah. Kalau begitu maka pakai kerudung walaupun enggak diridhoi oleh orang tua. Karena ini masalah keimanan, masalah syariat. Tapi kalau urusan cadar, gak cadar, ada pilihan. Selagi masih ada pilihan, jangan diberatkan. Jalani dengan ridho orang tua. Dan kami sampaikan, mohon maaf, ini tanda cinta kami kepada para akhwat yang pakai cadar ya. Karena memang sekarang ada sekelompok orang yang ingin menjelekkan orang yang pakai cadar. Sehingga kadang menjadikan orang tuh prasangka buruk dengan cadar. Maka kami ingin benar-benar yang pakai cadar ini benar-benar bisa menjaga cadar ini, kemuliaan cadar ini jangan sampai direndahkan oleh orang, jangan sampai menjadikan orang itu prasangka buruk. Maka caranya gimana? Kalau memang Anda oleh Allah diberikan kemudahan bisa pakai cadar, syukuri. Tapi tadi ingat ya, jangan dengan merendahkan siapapun. Dan juga jangan jadikan cadar itu pembatas. Mohon maaf kenapa kami ngomong? Karena kami banyak dapat keluhan. Anak saya Umi setelah pakai cadar tuh terus gitu, kalau acara keluarga gak pernah semrawung lagi. Padahal dulu dengan keluarganya akrab. Gara-gara pakai cadar sudah gak pernah nyapa pamannya, bibinya, diem aja di pojokan, dipikir manakin gitu. Ya. Jadi kadang ada orang pakai cadar itu, jadi cadar tuh kadang dipandang jelek gara-gara ada orang yang salah. Cadar gak jadi penghalang. Jadi mohon maaf, jangan disamakan kondisi kita. Mohon maaf ya, kami bukan mengatakan masalah cadar ini. Jangan menyamakan kondisi kita dengan di negeri Arab. Kalau di negeri Arab, mohon maaf, memang kalau kita kadang nyapa kayak tetangga itu gak umum gitu ya. Apalagi misalnya, karena di Indonesia itu kan kondisi masyarakatnya itu kan apa ya, semrawung gitu ya. Bukan kayak kalau di Arab itu kan sudah dengan apartemen. Jadi gak umum memang kalau kita lewat ada laki-laki nyapa tuh gak umum. Karena memang dari kondisi gaya hidupnya begitu. Tapi mungkin misalnya ada di antara para akhwat, dulu mah sebelum pakai cadar, lewat depan rumah tetangganya nyapa, Pak, punten, permisi, mohon maaf, kami lewat, atau gimana nyapa, Assalamualaikum. Sudah biasa ramah seperti itu, ya. Maka jangan langsung gara-gara pakai cadar tuh langsung berubah total. Selagi itu bukan menggoda, artinya itu memang ya untuk menjaga sambung silaturahmi dan bukan sesuatu yang terlarang. Misalnya, dulu belum pakai cadar dengan tetangganya ramah, dengan paman bibinya ramah, dengan sepupunya ramah. Ramah itu kan bukan suatu hal yang terlarang. Kecuali ganjen. Kalau ganjen lain lagi. Kalau ganjen langsung sembuh. Tapi kalau ramah itu beda. Nah, kalau ramah maka jaga. Artinya setelah pakai cadar pun kalau dulu pernah punya hubungan dengan bibinya baik, maka jaga tetap baik, jangan berubah. Bahkan kalau yang awalnya nggak baik dengan cadar tambah baik gitu loh. Artinya jangan sampai menjadikan kita nih gara-gara cadar orang jadi takut dekat dengan kita. Artinya nyapa, paman, bibi sehat, sepupunya pun gimana sehat. Nyapa begitu nggak apa-apa karena masih keluarga. Karena kondisi di negeri kita memang seperti itu dan bukan terlarang. Yang penting terhormat, tidak ada kholwah, tidak ada godaan atau gimana. Nggak ada nyepi sendiri di pojok, enggak. Tetap rame-rame sepupunya tanpa harus salaman. Begitu caranya.
tetap terhormat. Jadi jangan sampai orang tuh memandang rendah syariat. Sama, mungkin yang dulu pernah hijrah salaman. Dulu mah saya sama laki-laki salaman. Sekarang sama laki-laki saya setelah dengar dari ustadz katanya nggak boleh salaman. Maka cara hijrahnya pun perlahan. Jangan langsung tiba-tiba pamannya atau sepupunya ngajak salaman. Mohon maaf saya sekarang sudah nggak salaman lagi. Orang enak gitu. Walaupun benar tapi bikin enak. Caranya gimana? Gimana sehat kabarnya? Alihkan aja dengan tangan begini, nggak mungkin dia nyaplok. Gak mungkin, wong kita sudah begini-begini, gak mungkin dia langsung narik itu. Maafin ya, maafin, gimana sehat? Tetap ramah. Orang akhirnya gak akan mikir, alirannya pindah, gak akan. Karena tetap kita ramah. Jadi kadang orang prasangka buruk dengan cadar gara-gara perilakunya kita. Sampai akhirnya nanya ke orang tuanya, aliran sesat tah, pengikut apa sih gitu. Jadi akhirnya curiga. Dia pikir kita ikut organisasi apa yang gak bener. Itu. Menjadikan cadar direndahkan. Makanya kami nggak terima kalau seandainya para akhwat yang pakai cadar direndahkan. Jadi tetap dengan gaya kita adalah wanita yang terhormat, tapi juga tidak sombong. Artinya tetap dengan terhormat, tapi dengan cara yang indah, dengan cara yang baik. Itu ya. Jadi nyapa tetangga, nyapa saudara dan sebagainya. Bahkan ibarat pakai cadar tetap sibuk, mungkin yang nganter minuman, nyapa sana sini, nganter kue dan sebagainya. Misal ada acara keluarga, harus seperti itu. Supaya nganggapnya ya Allah, pakai cadar pun nggak jadi hijab, nggak jadi penghalang. Artinya keakraban tetap terbangun, tapi dengan tidak melanggar syariat. Itu ya, bisa dipahami ya. Jadi patuh kepada orang tua itu adalah surga. Ya, jadi nggak bisa pakai cadar, tutupi dengan yang lain-lainnya, dengan kemuliaan ya, dengan akhlak yang bagus, bakti kepada orang tua. Insya Allah itu luar biasa. Wallahu a'lam bishawab.